Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang API Pit-Treat. Yang dimana kelompok 2 itu terdiri dari saya sendiri, Celika Patricia, adapun ada Ayu, Campaka, Dera, Elsa, Jihad, dan Sandi. Yang pertama ada penjelasan dari Pit-Treat, yaitu Pit-Treat atau Proxy-Treat adalah sistem multithreading yang sangat konkret dan merupakan standar default dalam sistem Unix. POSIX sendiri berarti Portable Operating System Interface yang merupakan jenis antarmuka yang didukung oleh sistem operasi. Di dalam POSIX, Pit-Treat ini menjelaskan adanya API atau API perguliran yang perlu didukung oleh sistem operasi. Selanjutnya yaitu penjelasan API. API sendiri berarti singkatan dari Application Programming Interface atau dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang berfungsi menghubungkan suatu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan API, dua aplikasi yang awalnya sama sekali tidak berhubungan dapat terkoneksi dan terintegrasi sehingga mampu mengkomunikasikan fitur-fitur di antara keduanya. Kemudian selanjutnya penjelasan API Pit-Treat. Jadi, API Pit-Treat ini adalah menjalankan sebuah sistem multithreading dengan menggunakan API atau aplikasi untuk menjalankan berbagai program, contohnya Pit-Treat ini. Macam-macam Pit-Treat. Pit-Treat header harus menggunakan antarmuka Pit-Treat. Kita harus menyertakan header Pit-Treat di awal skrip CPP. Pertama, I/O stream, karena dengan begitu kita bisa menggunakan aliran I/O. Selanjutnya unit_state.h, karena dengan begitu kita bisa menggunakan sleep fungsinya. Selanjutnya errno.h, karena dengan begitu kita dapat memiliki kesalahan yang mendetail. Pit-Treat sama dengan fork (proc args). Untuk Pit-Treat kita harus menggunakan Pit-Treat create panggilan tersebut untuk membuat treat. Sementara nilai kembali dari panggilan ini adalah nilai kesalahan atau kembalikan jika pembuatan gagal. Sebagai ganti dari penanganan, kita harus secara manual membuat penanganan berdasarkan Pit-Treat T. Jenis ini sebenarnya ditentukan oleh type-def unisnet login Pit-Treat T. Contohnya seperti berikut. Untuk membuat utas baru, kami dapat langsung memanggil Pit-Treat create dan hTreat null treat null. Baik teman-teman, selanjutnya penghentian Pit-Treat. Kita juga menjelaskan tentang join fungsi yang memungkinkan satu thread menunggu hingga thread lain menyelesaikan eksekusinya. Sebagai contoh, kalian bisa lihat sendiri, thread sama dengan join buka kurung h thread tutup kurung titik koma. Untuk Pit-Treat kami harus Pit-Treat underscore join, melakukan hal yang persis sama. Sinopsis dari panggilan ini adalah bisa dilihat lagi, in Pit-Treat underscore join dalam kurung Pit-Treat underscore t thread koma void bintang-bintang value underscore ptr tutup kurung titik koma. Pit-Treat underscore join buka kurung hTreat koma null tutup kurung titik koma. Selanjutnya penjelasan lengkap lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Untuk selanjutnya kan saya lanjutkan dari penjelasan lengkap lainnya, itu dari merancang Python program. Oke, dari Python program itu ada parallel programming. Nah, dari parallel programming ini terdapat pada mesin multi-core modern.
Pythread ini cocok untuk pemrograman paralel, dan apapun untuk pemrograman paralel secara umum berlaku untuk program Pythread paralel. Dan juga ada banyak pertimbangan untuk merancang program paralel, seperti apa sih jenis model program paralel untuk digunakan, itu yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada problem partitioning atau load balancing, kemudian ada communication, juga data dependencies, kemudian ada synchronization sama itu race condition, kemudian ada memory issues atau I/O issues. Kemudian juga terdapat program yang memiliki karakteristik. Nah, mungkin karakteristiknya itu yang cocok untuk Python ini seperti pekerjaan yang dapat dieksekusi atau data yang dapat dioperasikan oleh banyak tugas secara bersamaan. Kemudian bisa juga untuk memblokir untuk menunggu I/O yang berpotensi lama. Kemudian digunakan banyak siklus CPU di beberapa tempat, tetapi di tempat lain itu. Kemudian ada juga harus menanggapi peristiwa asinkron, dan juga selanjutnya itu ada beberapa proses lebih penting daripada proses lainnya atau prioritas interupsi. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai thread, yaitu merancang Pythread program. Di sini ada shared memory model, yaitu semua thread memiliki akses ke shared memory global yang sama, atau thread juga memiliki data pribadinya sendiri. Programmer bertanggung jawab untuk mensinkronkan akses atau melindungi data yang dibagikan secara global. Lalu ada juga thread safeness, singkatnya mengacu pada kemampuan aplikasi untuk mengeksekusi beberapa utas secara bersamaan tanpa mematikan data bersama atau menciptakan kondisi berlomba. Lalu ada juga thread limits. Meskipun Pythread API adalah standar ANSI atau IEEE, implementasi dapat dan biasanya bervariasi dengan cara yang tidak ditentukan oleh standar. Karena ini, program yang berjalan dengan baik atau satu platform mungkin gagal atau menghasilkan hasil yang salah. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pythread API. Yang pertama ada thread management. Rutinitas yang bekerja secara langsung pada utas, membuat, melepaskan, bergabung, dan lain-lain. Mereka juga menyertakan fungsi untuk mengatur atau meminta atribut thread, atau dapat digabungkan penjadwalan dan lain-lain. Selanjutnya ada mutex. Rutinitas yang berhubungan dengan sinkronisasi disebut mutex, yang merupakan singkatan dari pengecualian bersama. Fungsi mutex menyediakan untuk membuat, menghancurkan, mengunci, dan membuka kunci mutex. Selanjutnya ada synchronization. Rutinitas yang mengelola kunci baca atau tulis untuk saling sinkron. Yang terakhir ada condition variables. Rutinitas yang menangani komunikasi antara utas dan utas yang berbagi mutex berdasarkan kondisi yang ditentukan programmer. Grup ini mencangkup fungsi untuk membuat, menghancurkan, menunggu, dan memberi sinyal berdasarkan nilai variabel yang ditentukan. Fungsi untuk mengatur atau meminta atribut variabel kondisi juga disertakan. Selanjutnya ada program Pythread untuk mencari bilangan prima antara 1 sampai n. Pythread didefinisikan sebagai satu set jenis pemrograman bahasa C dan panggilan prosedur. Diimplementasikan dengan file header atau include pythread.h dan library thread, meskipun library ini mungkin menjadi bagian dari library lain, seperti libc dalam beberapa implementasi.
Terima kasih, cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, juga kesalahan dari materi yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.